Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin buat teman-teman pendengar Bocah Tua Ngemeng. Kita kembali menyapa Anda pagi hari ini di minggu yang baru. Dengan injeksi-injeksi yang lebih menyentuh, ya kan? Apa yang disentuh, Pak? Part-part organ tubuh yang sensitif. Hatinya, pikirannya, perasaannya. Bukan organ tubuh tadi, Pak. Bukan, nggak ada satu kuping aja. Dari kuping bisa kemana-mana. Iya. Cukup dua ornamen aja, dua organ. Kuping dan lidah. Aduh, merinding. Tapi kita ini hari Senin, Pak. Oh iya bener. Susah, wah gimana kalau udah berindingan dua selangkangan, susah. Indra Kunang, Rudianto Udin. sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Kita udah melewati libur kemarin. Seperti biasa, betul, ya kan? betul. Jadi di Senin pagi ini kita harus memberikan injek-injek yang memicu semangat, ya kan? Karena hari Senin itu biasanya orang loyo, ya kan? Apa males, Betul. gitu, mager. Kita hibur, kita beri semangat. Itu penting. Sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan lu kurang semangat, cek aja langsung Instagram pribadinya Rudianto Udit dan juga Indra Kunang. Betul, supaya kalian ya mual lah, sengaja. Minimal asam lambung naik lah, ya kan? Anjing sok kaset ya sih, jelema ya sih anjing. Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini sebenarnya kita tidak ada bahasan yang khusus, tapi di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, Senin pagi hari ini juga, Bocah Tua Ngemeng pengen mengapresiasi, memberikan bentuk terima kasih kepada rumah kedua kita sekaligus juga studio kita. Dalam kurung sebenarnya. Dalam kurung ya. Oke, menyapa selamat pagi buat teman-teman di Aditi Coffee House. Aditi Coffee House di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5 Buah Batu, Bandung. Betul. Ya, jadi buat teman-teman yang ini, kita hari ini ngobrol ringan aja ya. Ngobrol ringan aja bahwa berat. Betul, bahwasanya kalau teman-teman pengen tahu di mana sih Bocah Tua Ngemeng biasa nongkrongnya, di mana sih Bocah Tua Ngemeng biasanya nge-tag podcastnya, di mana sih Rudianto Udit ataupun Indra Kunang nongkrongnya di mana tiap weekendnya. Biasanya foto-fotonya di mana sih? Foto di mana sih? Karena kalau teman-teman nih ngelihat Instagram Bocah Tua Ngemeng, betul. Temanya sama, hampir sama. Tempatnya karena memang sama. Bukan hampir lagi, otentik. Betul. Karena memang senyaman itu, Wak. Senyaman itu Aditi Coffee House ini. Yes. Jadi teman-teman juga bisa ngecek di Instagramnya itu Aditi Coffee House. Yes. Disatuin semuanya. Yes. Aditi Coffee House. Jadi senyaman itu gua sama Rudianto Udit itu nongkrong di sini. Dan para istri kita dan teman-teman circle kita nongkrongnya selalu di sini. Yes. Menjadi stop point yang paling sempurna buat gua. Meskipun lu jauh kan. Walaupun sebenarnya gua jauh kan. Gua itu ada di Korea. Yes. Kopo area. Iya kan, menempuh kurang lebih sekitar 10 kilo sampai ke Aditi Coffee House ini. 10 kilo yang nggak lancar. Nggak lancar. Sebenarnya cuma 10 kilo, tapi kalau dijalanin kayak perjalanan Bandung-Jakarta. Anjir. Kopo area. Satu-satunya titik jalan raya di kota Bandung yang tidak pernah sepi. Bahkan dalam kondisi bumi sudah kiamat, Kopo tetap macet. Iya. Ya kan, rawan konflik loh ya. Gue takutnya lu berangkat dari Kopo tuh 2020 ya kan. Nyampe Aditi tuh ya udah mau kiamat. Dan bahkan ketika kiamat tetap macet Kopo mah. Mau meninggal, enggak tahu lagi nih. Jadi Aditi House ini kita ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5 Buah Batu Bandung. Betul. Kamu boleh nikmatin berbagai macam sajian kopi di sini. Yes. Dan juga ada menu makanan beratnya. Makanan berat banyak, cemilan pun 9, 10, 11-nya juga oke. Hai. Baru banget. Cemilan 10 ya kan. Itu oke. Terus juga Tapi lu dulu kayak gitu gak sih, Wak? Kalau lu main ke rumah orang gitu kan. Aduh, udah jam cemilan 10 nih. Enggak, gue. Karena orangnya gak pernah ngasih makan gitu. Anjir. Lu paham gak maksud gue? Paham, nyepet itu maksudnya. Nyepet. Anjing gue enggak ngalamin. Gue main ke rumah temen gitu kan. Terus temen gue tuh ya cuman air putih doang gitu kan. Ya gue ngomong, aduh pulang ah. Kenapa? Udah jam 9.10 nih. Lila sih ya, tetep mereda haren, dah aing teh lapar. Ya tuh yang naon atuh nya minimal mah atuh tumpeng. Tumpeng lengkap. Ayam bakakak 3. Mau gimana lu? Anjing cemilan ditanya tumpeng.
Letik awakna mana. Ya mau gimana ya? Ya orang Indonesia banget lah. Asli. Mau cemilan, mau makanan yang penting ungas. Ya kan? Kalau bisa menunya komplit. Jangan lupa teh botol. Udah tuh. Apapun makanannya. Ya kan, betul. Kan? Udah dikasih nasi kuning tumpeng, nggak ada mie-nya gitu. Nggak ada mie-nya. Pakai Indomie. Ya. Anjing. Naon kayak gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang mungkin penasaran kita nongkrong di mana selama ini, ya memang kita selalu ada di Aditi Coffee House ini. Dan kalau ngomong-ngomong cerita-cerita mengenai Aditi nih, Wak. Aditi itu sebenarnya gue ada di sini ketika awal banget mereka baru buka. Which is itu tahun 2016 akhir atau 2017 awal deh kalau nggak salah. Oke, itu gue berarti baru kenal awal malu tuh. Iya. Ya kan? Itu gue nongkrong di sini sampai detik ini berarti gue udah 5 tahun mungkin gue ada di sini dan akhirnya gini, Wak, masanya gini, gue tipikal orang yang semakin tua semakin males. Jadi kalau dulu ada tempat baru di sini, gas, bring kak itu, asli, bring kadio gitu. Kalau sekarang kenal di mana Aditi. Udah paling juara. Di mana Aditi. Dit, enak ke mana? Aditi. Yes. Ya. Karena menurut gue ini tempat apa ya? Tempat yang memang comfy ketika lu pengen menghabiskan weekend lu. Yes. Dan memang kondisi kita di sini pun kita selalu weekend. Jadi teman-teman yang pengen tahu juga kita kalau nongkrong di situ kita weekend. Entah itu. Kalau gua ada weekday-nya sekali. Ada weekday. Biasanya hari Rabu. Oh, ada ya? Ada. Gua Rabu, Jumat, Minggu, atau enggak Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, atau enggak Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu deui. Anding, eta unggal poe. Wah gawe di dia. Nya. Jadi Adit ini apa ya? Gua nggak tahu kenapa. Sebenarnya apa ya? Karena udah lama kita di sini, kita dekat sama staffnya, dekat sama manajemennya, jadi kita kayak dekat aja temenan sama mereka gitu. Betul, bahkan istilahnya kalau misalkan siapa yang itu Agung jangan udah Gung mana udah kekeluargaan itu keluarga itu terus mereka tuh kayak apa ya mungkin karena faktor kedekatan kita pun juga sama mereka juga memposisikannya juga sama gitu kan. Akhirnya ya sudah kita bangga Aditi menjadi rumah kedua kita gitu loh. Betul. Dan akhirnya Bocah Tua Ngemeng pun juga diputuskan studionya ada di sini gitu kan. Dan mereka ini punya satu produk yang menjadi selalu kita konsumsi kalau di sini. Betul. Namanya Adiksi. Kopi Adiksi. Adiksi itu pun lahir sebenarnya baru 2 tahun 3 tahun lalu. Oh, nggak langsung ya? Dulu belum ada. Dan gue menjadi alhamdulillahnya yang pertama. Bukan pertama, yang menjadi disuruh cobain. Ini oke nggak, enak nggak, layak nggak? Seriusan, Wak? Seriusan. Itu depan kita ada Agungnya. Nanti gue aja ngobrol nanti ya kalau ada kesempatan. Iya, ada kesempatan. Oh gitu. Om, cobain Om. Produk baru nih. Produk baru. Namanya apa nih? Adiksi. Nih belum dirilis. Oke, cobain. Cobain. Wih, jos. Dan akhirnya reguler. Iya. Dan di salah satu pernikahan teman kita. Oh iya betul. Salah satu tenannya ada Aditi Coffee House. Betul. Dan yang dikeluarkan adalah menu mereka Adiksi tersebut. Dalam menu botol plastik gitu loh. Betul. Karena memang saya enak itu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin ini si Adiksi ini biasa kopi susu gitu kan. Cuman kalau misalkan biasanya kadang ada yang kopi susu yang terlalu manis gitu kan. Nah, gua tuh termasuk yang nggak terlalu suka manis. Nah, ini tuh Adiksi tuh nggak kayak begitu. Nggak begitu. Enak aja. Dia pas aja gitu. Dan susunya pas, Pak. Itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Takarannya. Iya. Ingat, Wak. Minum Adiksi dulu nih. Senin, Wak. Oh iya, diminum dulu. Astagfirullahaladzim, lupa terus ya, Pak. Senin, Wak. Dan seprofesional ini loh teman-teman barista dan staf manajemen Aditi ini. Iya. Mereka selalu humble, selalu hangat menyapa gitu. Betul. Jadi ibarat kata kalau kita datang ke Aditi, buka pintu tuh misalnya kayak pulang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari mana? Atau segala macam gitu. Karena memang ada yang apa ya, lu tidak bisa dapatkan itu di tempat lain. Betul. Dan ketika lu sudah menyaman satu tempat, ya sama aja ke pasangan lah. Udah dapat satu pasangan ya, pengen lagi. Bisa mer gitu kan. Ya begitu. Tapi Wak, gue kenapa ngomong ini, gue bukannya mempromosi dan bisa dijamin 100% obrolan kita hari ini sangat-sangat organik. Betul. Kita tidak ada skrip, tidak ada pointer-pointer, tapi kita menyampaikan hal itu. Iya. Dan kenapa gue menyampaikan bahwa Aditi
coffee house management ini sebegitu humble-nya, sebegitu. Gue sempat menyaksikan beberapa kali. Ada customer ataupun konsumen, gue rasa yang gue lihat kemarin itu adalah dia baru. Dia random melihat ada coffee shop. Bukan reguler ya? Bukan reguler kayak kita. Kalau kita kan jadi jatuhnya pemilik saham ini. Aduh. Ya kan? Amin. Dia datang, jadi ceritanya gini, Wak. Ini gue sekalian gibah aja nih, main gibah aja. Ya udah pasti kita mah. Iya. Jadi waktu itu kebetulan ada salah satu pelanggan random tapi ya, dia bukan reguler kayak kita. Karena gue baru lihat, karena gue bisa tahu mana penggalangan lama, pelanggan baru yang random gue bisa tahu. Setiap hari gue di sini, bini gue di sini, ya kan? Nah, gue lihat, jadi sebenarnya dia pesan satu buah menu kopi di sini. Di mana kopi tersebut bukan kopi instan bukan kopi yang langsung kayak model adiksi gini. Tapi kopi yang mesti diolah dulu. Semacam latte atau whatever lah itulah. Nah, setiap coffee shop memiliki standar rasa sendiri. Betul. Termasuk Aditi. Di mana ketika mereka, seorang baristanya sudah mengolah sajian kopinya tersebut, dia cobain dulu. Ada yang kurang atau tidak. Pas atau enggak. Sesuai standar atau enggak. Betul. Ternyata saat itu sudah pas. Mau siap disajikan. Cuma kebetulan baristanya ini lupa kembali menggunakan masker. Setelah nyobain si kopi tersebut. Ditegurlah ceritanya sama si pelanggan tersebut. Mbak, pakai dong maskernya, tapi mukanya ketus. Satu sisi, gue mengapresiasi. Apresiasinya apa? Lu mengingatkan standar protokol kesehatan. Sampai situ. Dan juga seorang barista juga ngomong, oh ya Kak, mohon maaf, saya lupa. Disajikanlah. Ketika disajikan, diantarkan ke mejanya. Kebetulan di situ ada 2-3 orang. Cewek 1, cowok 2. Kembali yang ceweknya kembali menegur kembali. Mbak, ya jangan lupa ya pakai maskernya. Oh iya Kak, mohon maaf, makasih sudah diingatkan. Yang cowoknya manas-manasin. Sambil ketus nada tinggi, pakai dong maskernya, gimana sih atau bapak gitulah di depan muka gua. Ini stafnya si Aditya yang nganterin, yang cowok yang cewek? Yang cewek. Gua kebetulan di depan mata gua kejadiannya. Gua melihat, poinnya mungkin lu benar. Betul. Mengingatkan, menegur itu betul. Tapi nggak perlu berlebihan maksud gua. Karena pada akhirnya si barista tersebut sudah menyampaikan permohonan maafnya, plus terima kasih sudah diingatkan. Betul. Tapi sekali lagi, sebagai salah satu bidang usaha yang mengutamakan services excellent, Aditi Coffee House ini, dan juga sebagai menjual jasa produk di situ, mereka ada satu bentuk teguran atau komplainan, mereka kan mengapresiasi dan memberikan privilege. Pasti. Bukan untuk sogokan, gue yakin. Gua tidak melakukan hal apapun, mereka selalu memberikan lebih kepada kita. Kita merasakan semua lo di sini. Itu sebagai bentuk bahwa humble itu loh Aditi Coffee House. Setuju. Dan saat itu akhirnya si barista tersebut karena sudah mereport kejadian itu kepada manajernya memutuskan berikanlah privilege kepada mereka. Satu bentuk terima kasih dan permohonan maaf sudah menegur dan sudah diingatkan. Ketika gue melihat prosesnya ketika diberikan itu, Edan gak Wak? Orang ini baru nyampe depan, belum ngomong apa-apa loh, belum ngomong Kak, belum apa, tiba-tiba buat apa nih? Gak usah, udah langsung ditolak. Anjing. Nah si barista ngomong, enggak Kak, mohon maaf, ini dari kami privilege. Enggak perlu, saya nggak perlu kayak gini-gini. Dengan nada tingginya, dengan nada sombongnya itu orang, depan muka gue loh. Ya Kak, nggak apa-apa, ini dimohon diterima aja. Makasih sudah diingatkan, makasih sudah menegur. Kalau Kakak nggak negur, nggak mengingatkan, saya mungkin bakal lupa tidak menggunakan masker. Nggak perlu sih kayak gini-gini. Nggak Kak, ini mohon diterima aja. Saya minta tolong diterima. Ini udah dari Kak Gema itu adalah manajer incasnya di sini. Cowoknya ngomong apa Pak? Siapa tuh Gema? Gue nggak kenal. Iya Kak, pokoknya mohon diterima aja Wak ya, Kak ya. Disimpanlah di meja. Gak mau kemudian pergi dibawa oge si anjing. Gratisan. Ente tapi cokot oge. Gratisan. Gua kesalnya apa, Pak? Satu, mungkin lu benar. Mengingatkan, menegur standar prosedur kesehatan, protokol yang baik atau apapun whatever itu. Betul. Tapi gua rasa lu tidak perlu berlebihan. Karena apa? Orang yang lu tegur, orang yang lu ingatkan, sudah sadar diri, sudah meminta maaf, bahkan sudah berterima kasih sudah ditegur. Itu satu bukti pihak manajemen Aditi Coffee House sudah memberikan itikat yang baik, menunjukkan itikat baik. Betul. Dan mengapresiasi. Karena kan ada yang misalkan dikritik tuh nggak nerima, iya kan? Betul. Aduh, kumaha aing we, bisnis aing. Betul. Tapi kan kalau misalkan seperti Adi itu yang memang menjunjung tinggi tadi Wa bilang service excellence kan,
Ya nggak bisa begitu. Jadi harus mengapresiasi, menerima, dan itu adalah suatu bentuk kritik membangun kan Kritik membangun. sebenarnya. Betul, dan maksud gue yang disayangkan gini, mungkin lu betul. Mungkin lu betul sudah menegur, tapi nggak perlu berlebihan lah. Iya. Karena kan mungkin ada tipikal orang yang ketika lu tahu lu benar, lu malah makin menjadi. Yes. Nih paling gue sebel nih orang kayak gini nih. Tapi ini kayak begini, Wah ya. Zaman kan udah berubah jauh lah ya, dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Dan zaman dulu tuh kan ada istilah customer adalah raja. Yes. Ya kan? Lu setuju nggak sama istilah Zaman itu? dulu itu relate, Wak. Oke. Tapi zaman sekarang, peradaban makin tinggi, sosialis makin tinggi. Iya. Untuk orang-orang kayak model kita, gue rasa kita ada kesetaraan. Gue berhak mendapatkan servis yang baik, dan pihak manajer pun juga berhak mendapatkan apresiasi yang baik dari para customernya. Lu jangan selalu ngerasa benar jadi orang. Setuju. Itu loh maksud gue. Setuju. Ketika enak, ketika baik, lu repeat order, lu datang kembali, lu bantu memasarkan kalau lu mau. Dan kalau perlu lu berteman kayak gue sama teman-teman jadi berteman, berkeluarga, senang, kita ngerasa rumah sendiri. Enggak jadi mendadak lu sombong. Iya. Bro, bukan berarti karena lu customer dan lu harus mendapatkan lebih dan lebih. Gitu kan. Dan lebih ke istilahnya kayak malah kayak nginjet. Betul. Gitu kan. Jadi ngerasa seenaknya. Anjing lu dapat duit dari nyokap bokap lu doang, lu bayar 25.000 doang, lu belaga so banget gitu. Kejadian itu tepat depan muka gue, Wak. Gue ngeh tapi gue nggak terlalu aware saat itu. Dan yang jelas aware itu udah bini gue. Akhirnya bini gue yang ini. Akhirnya ya lu tau sendiri ya. Secara kita ya kadang-kadang ya mata ngadelek akhirnya kan begitu dengar paling pelongan aja lu mana. Naon sih mana gitu. Gitu kan. Nah itulah itu apa ya, buat gue menyayangkan aja sih. Betul. Untuk orang-orang yang lu ngerasa hebat sendiri. Mungkin lu benar, gue bilang juga. Gue setuju, tapi gak perlu terlalu berlebihan gitu loh. Karena memang ya maksudnya gini, Wah ya. Kita juga sama-sama lah kita bekerja di bidang servis ya. Maksudnya gue di bidang yang gue sendiri jalanin, lu juga gitu kan, Wah di bidang event segala macam. Ya, tapi mengedepankan pelayanan. Betul, mengedepankan pelayanan. Kita pasti ketemu sama klien, sama customer segala macam. Tapi memang yang pengen gue bahas di sini adalah gue nggak ngerti aja sama orang-orang kayak begitu tuh. Yang maksudnya yang ya kan gue customer dong, gue raja dong. Atau misalkan di bidang lu, gue kan klien lu, gue yang ngasih duit, gue yang raja dong. Itu benar. Betul. Cuman ketika lu tidak bisa menerima feedback dari kita apapun itu dan malah berpikiran yang semena-mena kayak mena-mena sih semena-mena semena-mena bukan tepuk mena-mena apa? Tepuk mena-mena anjing apa sih musik kaos zaman dulu yang ring king udah zaman dulu kan ada begitu kan, tepuk mena-mena ya mohon maaf, Wak. Umur ya mau gimana. Tampilan oke. Tapi para bot ringkih. tapi kayak begitu ya. Kadang ada orang yang gue gak ngerti tuh, mereka berpikiran bertindak semena-mena. Betul. Kayak raja lah. Betul. Kayak begitu. Padahal kan sebenarnya gak kayak begitu juga. Gak begitu. Pengaplikasiannya, implementernya gak kayak gitu. Betul. Kita saling menghargai lah. Betul. Dan orang juga kan, mereka di sini juga kan bekerja juga bukan dalam arti mereka bukan orang tidak mampu loh. Betul. Mereka hanya menjalankan profesi mereka. Betul. Dan mereka berhak mendapatkan apresiasi. Itu loh maksud gua. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi kan kalau misalkan zaman sekarang tuh, untung dia komplain langsung. Iya. Kalau zaman sekarang kan seringnya cuma foto doang, share. Yes. Sosmed. Itu is okay sih ya menurut gua. Tapi sorry lu nggak gentleman. Nah, kalau menurut gua, lu mau kayak begitu, itu langkah selanjutnya setelah lu komplain secara lisan kalau menurut gua sih. Dan lu tetap tidak menerima. Iya, lu nggak dapetin solusi. Oke, lu keluar. Iya, lu baru keluar. Kalau lu nggak mendapatkan etikat, solusi apa atau etikat baik dari pihak yang pemberi servis, baru lu keluar. Orang ini udah memberikan segalanya, bukan yang minta maaf, bahkan berterima kasih loh. Kayak kemarin kan sempet tuh yang di rame tuh di TikTok tuh. Yang mana ini? Yang orang ke Papi Culo. Number one Papi Culo. Enggak. Bagus tuh barang tuh. Asli. Aduh. Si Cika itu. Luar biasa ya. Asli biasa aja tapi kok digoyang oke nih.
Enggak, yang kejadian orang tuh mau beli iPhone, dia pakai celana pendek, sandal capi. Terus Oh, dia bilang, underestimate. iya dia bilang, oh saya tidak dilayani, bla bla bla, gitu Yes. kan. Padahal sedang dari pembelaan dari si pihak Pihak store. store bahwa udah dilayanin kok, dan dari rekaman CCTV pun berbicara seperti itu, gitu Yes, kan. yes, Tapi kan yes. dia langsung keluar-keluar di sosmed. Iya, Lah, gak gue gentle bilang, banget sih lu. kenapa sih semua tuh harus di sosmed? Betul, Lu bisa selesaiin secara langsung ketika lu betul. nggak dapet solusi Pelayanan dari mereka. mereka, baru lu keluar-keluar di sosmed. Anjing, Betul. Betul. emosi. Kalau mau kalem. Siap. Tuang deh. Makan, tuang. Makan. Ya. Nih ya, biasanya kan begitu orang-orang. Jadi nggak usah lah, jangan dikit-dikit share Nggak sosmed. usah dikit-dikit emosi gitu. Iya, menurut gue sih kalau misalkan lu sudah mendapatkan solusi dan dapat itikat baik dari pihak pemberi servis, ya udah. Ya udah, kelar urusan. Case close. Iya kan? Itu dia. Tapi by the way, di luar perkara tadi permasalahan yang kita bahas, sekali lagi pengen ngingetin bahwa bahasan kali ini tidak ada tema mengkerucut sebenarnya. Betul. Ini cuma apresiasi kita kepada rumah kedua kita, Aditi Coffee House yang ada di KJ Ahmad Dahlan nomor 5 Buah Batu Bandung. Bahwa ini menjadi rumah kedua kita, menjadi studio kita juga. Jadi buat teman-teman, studio tidak resmi. Pokoknya intinya kalau lu pengen ketemu teman bocah tua ngemeng, boleh datang ke sini ke Aditi Coffee House di KJ Ahmad Dahlan nomor 5 Buah Batu Bandung. Kalau misalnya ngecek Instagramnya ada di Aditi Coffee House. Kesempatan ini juga terima kasih buat Aditi Coffee House Bandung. Terima kasih buat Agung. Gung. Nuhun. Agungnya ada. Agungnya lagi ada sama temannya. Makasih buat Agung, buat Sofi, buat Caca, buat Gema, buat Acel, siapa lagi ya? Gue lupa lagi. Wah, banyak lah. Banyak tak kenal semuanya. Kenal semuanya, karena gue disambut banget di sini. Jadi kesempatan kali ini terima kasih buat Aditi Coffee House. Udah menjadi rumah kedua kita. Betul. Menjadi studio kita juga. Studio tidak resmi ya? Tidak resmi. Gue gak enak aja didengarnya, bikin studio nih. Waduh. Keren kan? Keren gitu. Ya paling gitu aja, Wak ya? Yes, gitu aja Rudianto Audit. Yes. Jadi teman-teman makasih buat udah ngedengerin episode kali ini. Sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan mau ke Aditi Coffee House, mau mesen tadi yang kita bilang adiksi ataupun misalkan pengen ketemu sama gue sama Audit, langsung aja ketemu di hari Minggu di Aditi Coffee House, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5 Buah Batu Bandung. Dan juga boleh di Instagramnya di @aditicoffeehouse. Oke, Indra Gunang pamit. Rudianto Audit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.